Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, namaku Hesti Herliani. Aku berusia 18 tahun. Aku lahir di Bandung 4 September 2004. Dan sekarang ini aku berada di bangku SMA kelas 12 di SMA Negeri 1 Majalaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sedikit kisah sejarah mengenai diri aku. Sakit dan bahagianya kehidupan. Itulah judul yang aku pilih untuk cerita sejarah pribadiku. Namaku Hesti. Aku adalah seorang anak gadis yang lahir di Bandung 4 September 2004. Aku dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun berkecukupan. Ibuku adalah ibu yang sangat luar biasa dan ayahku adalah ayah yang sangat pekerja keras dan bertanggung jawab atas keluarganya. Ayahku bekerja sebagai seorang buruh di suatu perusahaan, dan aku memiliki satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki. Sejak kecil, aku sering disebut anak yang rewel. Aku suka menangis karena hal-hal yang sepele, hingga aku pernah dikunci di kamar mandi oleh ibuku. Dan aku juga salah satu anak yang jarang bersosialisasi dan sulit kenal dengan orang baru, hingga aku tidak begitu mempunyai banyak teman. Namun meskipun begitu, aku bisa melewati setiap hari-harinya dengan baik karena ada kedua orang tuaku dan kakak-kakakku yang selalu ada untukku. Hingga suatu hari, waktu membawaku di suatu keadaan yang dimana dalam keadaan tersebut, aku mengalami sebuah peristiwa yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Tepatnya ketika aku berada di bangku sekolah dasar kelas 6 di SDN Impres Panyadap, kurang lebih ketika aku berumur 12 tahun. Aku dijauhi oleh teman-teman sekelasku, dan aku tidak tahu apa kesalahanku. Namun masih ada satu orang teman yang menemaniku. Dia adalah Sopi. Bahkan sepupuku yang sekelas denganku sampai menjauhiku. Hingga beberapa hari aku bisa bertahan dalam kondisi tersebut. Dan di satu hari aku sudah tidak sanggup lagi berada di dalam kondisi tersebut. Kemudian pulang dari sekolah aku menangis dan ditanya oleh ibuku, "Kenapa kamu menangis? Ada masalah apa?" Aku pun menceritakan semua masalahku kepada ibuku. Lalu esoknya ibuku langsung bertindak dengan mendatangi orang-orang yang menjauhiku. Aku menyembunyikan masalah itu sendiri karena aku tidak ingin melihat kedua orang tuaku, terutama ibuku, marah dan sedih mengetahui anaknya dijauhi oleh teman-temannya. Masalah itu pun selesai, dan aku berteman baik lagi dengan mereka tanpa menyimpan rasa dendam, karena aku tahu menyimpan rasa dendam adalah suatu hal yang tidak baik yang dapat menjerumuskan seseorang melakukan hal yang buruk. Selanjutnya, aku pun menjalani hari-hariku dengan baik. Aku sudah melewati masa-masa SMP di SMP Negeri 2 Solokan Jeruk, yang dimana di masa aku SMP, aku tidak begitu mempunyai banyak teman, dan aku sering menghabiskan waktuku lebih banyak sendiri. Hingga akhirnya, sekarang aku masuk sekolah SMA di SMA Negeri 1 Majalaya. Aku sudah melewati kelas 10 dan 11, dan sekarang aku berada di kelas 12. Di kelas 12 ini, aku belajar untuk membuka diri untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman di kelas, mencoba dan belajar untuk tidak takut berbicara dan mengutarakan pendapat, belajar untuk bisa mengontrol emosi, serta mencoba dan berusaha untuk tampil percaya diri. Kemudian, pada tanggal 3 September 2022, aku diberikan sebuah tantangan sekaligus kepercayaan untuk memandu acara resepsi kemerdekaan bersama temanku. Dia adalah Selvi yang diselenggarakan di RW 02 Desa Panyadap. Dan alhamdulillah, aku bersama temanku bisa menjalankan tanggung jawab tersebut. Aku sangat bahagia sekali. Aku yang dikenal orang di daerah tempat tinggalku jarang bicara, pemalu, jarang bersosialisasi ini
bisa membawakan sebuah acara yang menurutku ini adalah acara besar. Dan dengan ini aku sudah bisa membuktikan kalau aku sudah berani dan bisa tampil serta bicara di depan umum. Ya, meskipun masih banyak yang harus aku perbaiki, dan ini adalah sejarah baru di dalam hidupku. Itulah sedikit kisah di dalam hidupku yang dapat aku bagikan. Harapanku, semoga aku tetap menjadi seorang pribadi yang apa adanya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tidak lelah untuk selalu belajar tentang kehidupan ini, serta belajar untuk memaafkan seseorang yang telah melukai hati ini. Mungkin ini tidak bisa merubah masa lalunya, tapi setidaknya aku bisa mencerahkan masa depan orang tersebut. Oke, itu dia teman-teman semua cerita sejarah singkat dariku. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pesan-pesan yang tersampaikan lewat video tersebut. Dan saya Hesti, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu.